Selamat malam, Mikana. Selamat malam, saudaraku Ayah Tasya. Apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Bagaimana dengan dirimu? Lagi kurang sehat sekarang, Mikana. Oh gitu. Kiranya cepat sembuh ya, Bang. Amin ya robbal alamin. Ini Amin. Mikana, Silakan, Bang. Saya mau tanya 2 Samuel 12 ayat 8. 2 Samuel 12 Samuel 12 ayat 8. Ayat 8. Abang bisa bacakan? Coba Mikana lah baca. Oke. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Apa maksud dari situ? Ntar dulu ya. Saya baca dulu dalam terjemahan ILT3 ya. Dan aku telah memberikan kepadamu rumah tuanmu serta istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu, dan aku telah memberikan keluarga Israel dan Yehuda, dan jika masih terlalu sedikit maka aku dapat menambahkan kepadamu hal-hal ini dan itu. Apa maksudnya? Oh, kita ini dulu nih baca dari ayat pertama ya, supaya kita tahu nih. Iya. Jadi apakah Tuhan ngasih istri orang dikasih Dengar orang lain? dengar dulu sebentar, sabar. Ya. Lanjutkan. Saya tunggu. 2 Samuel 12. Nathan menegur Daud. Silakan. Tuhan, Saya tahu tanya Nathan itu yang diurapi. Saya tahu, tapi di akhir kalimat nanti saya sudah baca dari awal sampai yang terakhir pun saya sudah baca. Tapi tidak ketemu tetap Mikana. Di situ buktinya bahwa misalnya Kristen nih satu istri itu tidak cukup sebenarnya. Silakan kamu simpulkan dulu. Saya sudah belajar dari awal sampai akhirnya tentang 2 Samuel 12. Iya, Silakan. Iya, maksudmu di sini bagaimana? Maksudmu di sini gimana? Maksudmu gimana? Ya kan ajaran Kristen kan nikah cuma cukup satu kali kan, tidak boleh bercerai kan. Tapi bertentangan dengan Bible, dengan kitab ini, dengan ayat ini bertentangan. Sedangkan ini firman Tuhan, berarti orang Kristen melawan firman Tuhan. Benar tidak? Oke, jadi gini. Memang betul kalau dalam iman Kristen itu bahwa hanya boleh ada satu suami dan satu istri. Ya, karena waktu penciptaan itu kan di Kejadian 2 hanya ada satu Adam dan satu Hawa. Makanya itulah ketetapan Tuhan Yesus sejak semula bahwa pernikahan itu monogami ya. Makanya Tuhan Yesus Kristus itu menciptakan satu Hawa dan satu Adam. Oke, yang jadi, saya tanyakan. Sebentar dulu. Jadi gini, ya. Tuhan Yesus itu tidak pernah menyuruh ya, boleh kamu nikahi 2, 3, 4, 5, 6, 7, enggak ada, ya. Tetapi di sini kan Tuhan Yesus Kristus itu mengizinkan, ya. Karena apa? Waktu itu raja-raja, ya kan? Kalau nabi istrinya satu ya. Bukan kalau diizinkan, tapi diberikan. Bukan diizinkan, diberikan. Ya karena itu. Iya, atas dasar apa? Karena keinginan hatinya Daud kan, ya kan? Jadi menentang Tuhan, menentang firman Tuhan. Daud ini menentang firman Tuhan. Iya, karena waktu itu, ya memang betul waktu itu, ya mereka itu ada banyak istri. Tetapi kan Tuhan mengizinkan itu. Karena apa? Karena mereka itu menginginkan begini begitu. Bukan berarti secara eksplisit Tuhan Yesus Kristus mengajarkan harus banyak istri, enggak. Jangan kamu, karena Tuhan itu nggak mungkin ya menyuruh dengan 2 Samuel. Karena Daud itu kan udah banyak istrinya. Itulah kenapa Tuhan mengatakan seperti itu. Tapi kan Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh Daud itu untuk menikahi 2, 3, 5, 6, 10 enggak. Oke. Tapi kenapa Daud ini diurapi? Ya karena Tuhan Yesus itu tidak bisa mengingkari janjinya, dia akan mengurapi ya keturunan Daud. Karena waktu itu kan Daud itu kan belum menikah. Iya, pada waktu diurapi. Loh, waktu saya tanya sama kamu, waktu Daud itu diurapi ya sama Tuhan yang melalui Nabi Samuel, emangnya Daud di situ udah menikah kan belum?
Jadi kan Tuhan tidak bisa menyangkali firman-Nya, tidak bisa menarik hukumnya, nggak bisa menarik urapannya karena dia sudah mengurapi. Makanya Tuhan mengizinkan. Namun ketika Daud ini kan di sini Daud itu ditegur sama Nabi Nathan karena Daud ini menyusun strategi yang sangat sangat keji lah. Karena dia mengambil istri Uria dengan cara membuat Uria berperang dan dia membuat Uria ini di depan supaya dia meninggoy agar dia bisa bebas ngapain sih istrinya Betseba gitu. Begini. Jadi kan ini kan istri orang yang diberikan. Berarti Tuhan pengen ya istri orang diberikan. Iya, di situ aku telah memberikan kepadamu rumah Tuhanmu serta istri-istri Tuhanmu. Artinya istri-istrinya itu yang banyak gitu, bukan berarti istri orang diberikan. Tapi kan berarti kan walaupun istrinya banyak. Gua nggak mau berdebat kusir seperti ini ya. Yang jelas, no, bukan jepit. Karena ini kamu itu memframing. Makanya Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus justru datang ke dunia untuk meluruskan bahwa tidak boleh banyak istri. Karena sudah banyak kebenaran dari Alkitab kami gitu loh. Karena orang Kristen lah terus mau ngapain kau ke sini untuk membawakan ayat itu? Kenapa orang Kristen nikah cuma satu sedangkan di kitabnya saja Tuhan itu, memberikan istri karena ini kan di perjanjian lama, di perjanjian baru ada nggak Tuhan Yesus menyuruh? Nggak ada, di perjanjian pun nggak ada ya. Karena gini situasinya di situ, kondisinya di situ Raja Daud itu sudah banyak istrinya gitu loh. 2 Samuel 12. Kenapa maksudnya gini, mau kurang apa lagi sih, istrimu kan sudah banyak, kenapa harus membuat strategi yang sangat keji kepada Uria gitu loh. 2, 3, 5, 4 karena Tuhan Yesus Kristus menciptakan sejak semula hanya satu Adam dan satu Hawa. Nikah Ketetapan Tuhan itu nggak bisa diubah karena di sini kondisinya Daud itu telah banyak istri, itu maksudnya bukan berarti Tuhan Yesus menyuruh seperti itu ya. Ya jangan diturunin ya. Ini belum selesai nih, kita belum ketemu nih solusinya bagaimana, belum ketemu ya. Yang saya pertanyakan, kenapa Tuhan kamu memberikan istri orang padahal sudah jelas mana ada di situ istri orang, nggak usah kau framing, nggak ada istri orang di situ. Istri Tuhanmu, Tuhan itu orang apa binatang? Loh, istri-istri Tuhanmu artinya Daud itu udah ada istri gitu loh. Ya, bukan berarti istri orang. Tuhan kamu itu orang apa istrinya binatang? Coba tanya. Istri Tuhanmu di situ artinya Daud itu tuannya. Aduh Tuhan. Masa istri Daud dikasih sama Daud lagi? Tuhan. Gimana ceritanya? Coba. Oh alah. Baca coba dibaca 2 Samuel 12 ayat 8. Saya sudah baca sebenarnya. Karena gini ya. Itu Raja Daud itu bukan mengambil istri orang karena waktu ya mungkin ya karena gini ada kan istri ini sudah janda, makanya yang dimana itu diambil sama Daud gitu. Begitu maksudnya, bukan berarti masih statusnya ada ini. Gini aja. Begini ya, Mikana bunyinya. Ini aja tunjukkan dalam Alkitab di mana Raja Daud mengambil istri orang. Tunjukkan saja gini aja, tunjukkan dalilnya di mana Daud mengambil istri orang. Justru istrinya Daud itu Mikal ya anak Saul malah diberikan kepada orang lain. Paham? Aduh Tuhan Yesus. Ya. Saya baca nih ya. Jangan kabur ya. 2 Samuel 2 ayat 8 Loh, lalap itu aja tadi 2 Samuel 2 ayat 8 itu tadi kan udah dibacakan. Ayat 8 yang berbunyi, "Telah kuberikan isi rumah tuanmu." Isi rumahnya tuannya nih kepada Daud nih. "Kepadamu dan istri-istri tuanmu di dalam kepangkuanmu." Iya, ini senjata buat framing ini. Boleh ini apa? "Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu." Sudah. Itu maksudnya ya, kamu mau kurang apa lagi gitu loh. Karena apa? Ya kan? Yang ada ya, memang ada yang janda, ya udah janda, itu memang diambil sama Daud. Loh, di mana kamu baca ayat sebelumnya, Kita baca dari pertama, tidak ada. Kamu baca sebelumnya. Ya, coba sebutkan ayatnya, ayatnya. Ntar dulu ya, kita cari dulu. Jangan kamu lari-lari, Mikana. Orang pertanyaan cuma itu doang kok. Nih, orang Kristen jangan bingung nanti ya. Kasihan nanti nih. Mikana jangan sampai salah kamu. Nanti orang-orang Kristen takutnya mualaf. Apa? Oh no. Nanti, no. Saya nggak akan pernah murtad dari Tuhan Yesus ya. Kamu harus benar. Ini adalah firman Tuhan.
Kamu harus benar-benar jawabnya. Ya, Mikana? Baru kamu kena. Sebentar dulu. Baru kamu kena. Sebenarnya sih sudah asal debat sama saya, kamu selalu kabur-kabur, Mikana. Selalu kabur-kabur. Cuman inilah mungkin, makanya saya sudah pesan, jangan kamu turunin saya. Kalau saya saya nggak bakal turun karena saya jauh dari HP. Kalau saya sampai turun dari kobal ini berarti saya diturunkan. Tuh, semangat Mikana katanya. Ayo Mikana. Aduh, lamanya Mikana katanya. Loh, iya, bentar dulu, paham. Katanya apa? Jet, gimana Mikana? Iya. Apologet begini. Oke. Oke ya, Abigail dari Karmel, istri kedua Daud. Istri kedua Raja Daud adalah Abigail ya, wanita Karmelit. Di mana ini dia sudah janda ya. Itu betul. 1 Samuel 25 ayat 39 sampai 42. Namun Raja Daud bukanlah suami pertamanya. 1 Samuel 25 ayat 3 dan 37 memberitahu kita bahwa ia sebenarnya adalah istri orang lain sebelum ia menikah dengan Raja Daud. Nah makanya ya, jadi bagaimana Raja Daud dan Abigail bertemu? 1 Samuel 25 ayat 9 sampai 13 menyatakan bahwa hamba-hamba Raja Daud mendengar Nabal, suami Abigail, dengan bodohnya memberikan kunjungannya. Oke, 1 Samuel 25 ayat 9 sampai 13 di situ ada kisah tentang Abigail dan suaminya yang bernama Nabal. Ya, Nabal ini dia meninggal dulu baru ya menjadi istri Daud. Itu dia jadi janda, bukan istri statusnya istri orang. Kamu jangan framing ini. Katanya saya akan baca 1 Samuel 25 ayat 9 1 sampai 13. Berapa? 1 Samuel baca ya, ada data teman-teman ya. Dari 19 sampai kena deh kamu ya. Apa kena? Iya. Orang kita kamu saya kan tidak mengimani. Iya, artinya apa? Periminganmu ya, kamu kena sendiri. Saya tidak framing, saya tanya sesuai dengan 2 Samuel. Iya. Bagaimana ia bertemu ya? Ini kalau kamu mau baca satu pasal ini. 1:9 ketika orang-orang Daud sampai ke sana kepada mereka, kemudian mereka menanti, bukankah ini Daud yang dinyanyikan orang secara balas-balasan sambil menari-nari, demikian Saul mengalami apa ini? Oke. Di situ kan di sini. Daud berlaksa-laksa, apa maksudnya? Oke, langsung to the point. Oke, bentar. 1 Samuel 25 ayat 39 sampai 40. Iya, baca teman ya. Oke. Oke, ini. Ya, baca ya, kena kamu. 25 ayat. 1 Samuel 25 ayat 39 sampai 40. Di situ Abigail itu janda, bukan istri orang. Sampai 1 Samuel 25 ayat 39 sampai 40. Baca. Sampai 40. Sebentar ya, saya buka dulu, sabar. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Lemot sebentar ya. Oh alah, ngelasan lemot. Pucat. Baca saudaraku, baca. 1 Samuel 25 ayat 39 sampai 40. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan mencegah hambanya dari berbuat jahat. Tuhan telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Ya, terus yang dikasihkan Tuhan ini istri tuannya, bukan. Suara kamu di mute, suara kamu nggak ada. Iya, di sini kan kamu bilang bahwa Daud itu kan mengambil istri orang. Di sini Nabal itu telah kan meninggoy.
Kalau ini kan bukan istri orang. Kalau ini kan lakinya udah meninggal. Iya, makanya betul kan, Daud itu tidak pernah menikahi istri orang, statusnya masih ada istrinya gitu, nggak ada. Kenapa di 2 Samuel 12? Loh, karena di situ statusnya, ya kan, karena di situ kondisinya Daud jatuh ya dengan apa? Uria dan Batseba itu. Makanya kamu pahami, kan kamu framing kan Daud itu sebelumnya kan dia mengambil istri-istri orang. Artinya statusnya itu seakan-akan masih istri orang gitu loh. Bukan mengambil, Sementara karena salah kamu kalau dibilang mengambil. Orang di sini jelas. Iya kan Daud mengambil di sini. istri orang, bukan. Salah kamu. Enggak sesuai dengan firman Tuhan kamu, salah. Di sini kamu yang salah, kok aku pula yang salah. Enggak, yang jelas di sini Tuhan itu memang iya. Daud mengambil istri orang, kamu salah. Wah, kamu ya kan nih. kamu yang bilang toh. Bukan ngambil nih, sesuai dengan firman Tuhan. Saya bacakan kamu Mikana, saya ajarkan kamu sama bebas. No, enggak usah kamu ajarin saya ya. Jadi di sini teman-teman ya, tadi dia memframing bahwa Daud itu mengambil atau memperistri istri orang, masih statusnya istri orang. Tadi saya bilang itu enggak yang janda. Mereka sudah janda. Sesuai dengan mereka sudah janda, nggak mau saya. 12 ayat 8, aku telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Iya, berulang-ulang kau baca itu. Jadi di sini kan kamu framing Raja Daud itu, ya dia sepertinya mengambil istri orang, sementara itu nggak seperti itu. Loh, ini berarti salah. Di mana perempuan itu dia janda dulu baru dinikahi sama Raja Daud. 2 Samuel 12 ayat 8 ini salah berarti ya? Nggak ada salah di situ, kamu aja yang salah menafsir. Salah kamu menafsir dengan pemikiranmu sendiri. Bukan istrinya Daud, bukan istrinya tuanmu. Berarti istri orang lain dong. Jadi nggak usah kamu framing ya. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menikahi banyak wanita-wanita ya. Kan sesuai dengan firman Tuhan. Saya bawa data. Iya, memang kondisinya waktu itu Raja Daud itu sudah banyak istrinya, tapi yang jelas Raja Daud itu mengambil bukan statusnya istri orang. Nah di sini memang Raja Daud itu sampai ditegur oleh Nabi Nathan karena Daud itu sudah keterlaluan. Padahal kan dia sudah dikasih kesempatan, diizinkan Tuhan dia punya banyak istri waktu itu kan. Nah dia masih mengambil istrinya Uria dengan apa? Dengan menyusun strategi yang keji ya terhadap Uria. Menyuruh Uria itu berperang di depan supaya dia meninggoy agar dia bisa bebas. Ngapain sih Batseba? Itu kan suatu sangat ini ya, wow banget kelakuan yang sangat tidak kelakuannya gitu. Aku kan nggak boleh di TikTok ini kan nggak boleh secara terang benderang kosakatanya gitu. Nanti takut pelanggaran panduan komunitas. Jadi saya harus perhalus. Artinya sangat ini banget gitu perlakuannya gini loh. Makanya sampai aku nggak ada keringatan di sini, AC dingin ya. Kamu yang keringatan. Jadi gini, kalau di agamamu bisa menikahi banyak perempuan itu silakan, itu imanmu. Jangan kau paksakan itu di dalam iman Kristen. Beginilah. Kamu sekarang saya tanya, kamu mengimani tidak 2 Samuel 12 ayat 8 tadi itu, mengimani tidak? Loh, saya disuruh beriman kepada Tuhan Yesus, tapi di sini saya percaya ya memang Raja Daud itu diberi kesempatan karena kan waktu itu situasinya di zaman itu pada banyak istri, apalagi raja gitu loh. Artinya kan Raja Daud itu sudah banyak istri, apalagi sih yang kamu cari? Masa sampai kamu susun strategi yang sangat keji terhadap Uria gitu loh. Padahal Uria itu adalah perwiranya yang sangat taat sama Raja Daud. Berarti Daud melawan Tuhan berarti ya? Iya betul, memang waktu di situ ya betul Raja Daud itu melawan Tuhan, betul. Tapi kenapa diurapi? Waktu Tuhan Yesus mengurapi Raja Daud melalui Nabi Samuel, kan di situ Raja Daud belum menikah, bos. Cuman ya bos ini bolak-balik lagi situ. Nggak paham juga kamu ini. Tahu sifatnya Daud. Makanya di dalam Tuhan Yesus comot ayat. Itu kan saya. Justru kamu yang comot-comot ayat, saudaraku yang terhormat. Makanya bacalah sungguh-sungguh secara komprehensif ya. Betul, Raja Daud itu melakukan kesalahan ya yang sangat fatal, yaitu dengan menyusun strategi yang keji terhadap Uria ya. Itu strategi yang apa? Itu Tuhan udah tahu orang yang nggak benar, Tuhan masih mau ngasih terus. Loh, Tuhan Yesus tahu sejak awal manusia pun, sebelum diciptakan Tuhan Yesus Adam dan Hawa, Tuhan Yesus tahu bahwa Adam itu akan jatuh dalam dosa, tapi dia sangat mengasihi manusia.
ya. Dia sangat mengasihi manusia. Itu nggak bisa dibantah karena hanya Tuhan Yesus yang terbukti Allah yang Maha Kasih. Sampai Dia datang dari surga untuk menyelamatkan kita yang mati dalam dosa-dosa kita supaya kita dipindahkan ya dari alam maut ke surga. Wow, haleluya, haleluya, haleluya. Udah. Zaman Daud itu kan belum ada Yesus itu. Tuhan Yesus itu adalah Yod-Heh-Vaveh Elohim itu sendiri, saudaraku. Itulah kenapa Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Siapa Dia? Bapa. Yesus kan belum datang ke dunia waktu itu posisinya. Iya kan, Tuhan Yesus itu kan Yahweh Elohim itu sendiri, saudaraku. Yesus itu kan adalah anak manusia yang dilahirkan oleh Maria bernama Yesus. Benar. Tuhan Yesus itu adalah Yod-Heh-Vaveh Elohim itu sendiri yang datang ke dunia melalui Bunda Maria. Makanya Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu ya. Yang berhubungan dengan dosa, yang bisa menyelesaikan dosa itu kan hanya Tuhan Sang Pencipta. Kamu ngomong kayak gini, saya tanya ayat yang lain. Galatia 3 nomor 13. Silakan kamu buka. Nah, itu dia nih ya. Makanya saudaraku yang terhormat, Ayah Tasya, kalau membaca kitab itu yang lengkap gitu loh ya. Galatia 3. Berarti pas Yesus datang ke dunia, bahwa itulah memang Tuhan ya. Pas Dia setelah dilahirkan sama Maria, Tuhan ya. Bukan. Nah, kamu saudaraku tolong ya, saya itu menghormati kamu, bukan berarti kamu seenaknya di sini untuk menggunakan disi-disi yang ini ya. Nah, makanya saya bingung. Nggak usah. Yang bagaimana? Sebentar dulu, sabar dulu ya. Oke. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, ingat nih. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Itu belum sampai pertanyaan. Jadi di situ. Pertanyaanmu apa? Silakan pertanyaanmu dulu. Ya, udah apa pertanyaanmu? Kan kamu kan tadi kamu bilang bahwa Yesus itu ada Yod-Heh-Vaveh. Pas Dia datang ke dunia, berarti kan Dia mengandung Yod-Heh-Vaveh itu juga kan? Pas Dia disalib tuh kan, ya? Bukan mengandung, Dia memang tetap Tuhan. Oke, tetap Tuhan. Jadi Yesus itu yang berbentuk daging kan pada mulanya adalah Firman. Firman itu telah menjadi daging. Firman itu adalah Allah, kan katanya seperti itu. Oke, saya ikut. Ketika Dia sudah disalib, waktu itu disalibkan mati. Apa yang mati itu Tuhannya atau manusianya menurut kamu? Oke, jadi Alkitab berkata di 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 28 ya, bahwa yang mati itu adalah Tuhan. Karena kita ditebus dengan tubuh dan darah Tuhan, bukan darah manusia ya. Oke, setuju. Nah, jadi yang mati itu apa? Tubuh Tuhan Yesus yang mengalami kematian. Tuhan tetapi iya betul. Apakah boleh Tuhan mati 3 hari? Oh, boleh. Boleh. Iya. Dan kemahakuasaannya tidak pernah kosong. Jadi gini, sebentar dulu. Sebentar. Tuhan mati. Saudara-saudara, Tuhan mati kata Mikana, dengarkan. Oh iya, Alkitab berkata betul ya, dan saya saya berterima kasih karena Tuhan saya mati dan bangkit untuk saya, maka saya pun bangkit untuk hidup yang kekal ya. Nah, jadi oke, nah saya tanya dulu sama kamu Ayah Tasya, kamu percaya nggak di hari zaman ada kebangkitan? Kamu nanti akan bangkit, percaya nggak? Nggak usah lari dulu, pertanyaan saya dijawab dulu. Dijawab dulu, nggak usah lari kemana-mana. Apa yang mau dijawab? Kan saya sudah mengakui Tuhan Yesus itu memang mati, Dia mati dan bangkit. Ya, mati dan bangkit. Berarti kalau misalnya Tuhan mati, kamu bayangkan Indonesia tanpa pemimpin, jangankan 3 hari, setengah hari aja kacau Indonesia nih. Bagaimana yang dunia, alam semesta yang belum ngurus hewan, belum ngurus tumbuhan, belum ngurus udara, angin, dan segala macam ciptaannya. Apa yang akan terjadi? Apakah dunia ini akan ada? Kamu bayangkan, selama 3 hari, jangankan 3 hari, Tuhan 1 detik aja nggak boleh mati, Mikana. 1 detik saja, tidak boleh mati. Oke, sudah? Maha pencipta, kan sesuai dengan judul kamu, Tuhan Yesus Sang Pencipta. Tapi mati 3 hari. Oke, sudah? Saya izinkan saya menjawab ya. Oke. Jadi gini loh saudaraku. Saya mau tanya dulu sama kamu nih.
manusia terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh, betul? Ya, manusia. Di dalam dirimu ada tubuh, jiwa, dan roh, ya. Nah, kalau manusia mati, Bang, Salah. rohnya, pengertian dalam Islam itu adalah jasmani dan rohani. iya, rohani. Jadi nggak ada roh di dalam dirimu, nggak ada roh, rohmu nggak ada. Itu makanya disebut tadi roh itulah. Nah, kalau manusia itu mati artinya tubuhnya saat ini. iya, tapi rohnya tetap ada nggak, tetap hidup nggak? Kalau percaya untuk roh masih hidup atau tidak, secara duniawi belum bisa dibuktikan, ya. Oh, berarti kitabmu nggak bisa menjawab. Terdiri, karena itu di luar jangkauan kami sebagai manusia, itu kekuasaan Allah. Tidak. Yang saya tanya itu roh manusia yang mati itu, mereka roh saya menyatu dalam diri saya. Mana? Coba saya lihat. Bisa kamu buktikan? Iya, Alkitab bentar dulu, kalau dalam Alkitab di Lukas 16 ya. Dengar dulu, kenapa saya bisa berbicara dengan tubuh saya di sini? Karena roh saya masih ada dalam diri saya nih. Itulah buktinya. Ini kenapa saya bisa bicara? Itulah buktinya roh ada dalam diri saya. Tapi gini, bentar dulu ya. Kenapa ketika orang sudah mati